وسمي كل حرف قلة بدا والميم إن تسكن تحت قبل الهجاء ألف لينة لذي الحجاء فكل من ضمن إخفاء إلغام وإظهار فقال فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشافعي بالغاء والثاني إدغام فاعرفي إدغامها في أربع وعشرة أيضا رمزها فإن تفز ذلك عمد سؤالا من زر شريفا للكرم وما في المطلق في نحو قلنا أمر قلنا والتقى إن في الصفات والأثر اتفق وإن يكونا مثلا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فصغر سميا ففرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ملك له على سبب بدوني فطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجد والنون هل يراه سكنا إن فتاء قبل كل أولنا للمد أقام ثلاث فوجه إن جاء همزنا وجائز المد والقصر إن فصل ومثل ذا إن عرض سكون وقفا كتعلمون تستعين أو قدم الهمز على المد ولا بدل فهذه أربعة تفصل
مع حرف مد فهو كلي وقع أو في ثلاثي الأرف وجدا والمد وسطه فأرفي بدا كلاهما مثقل بالمدب والمخفف بشرى لمن يكيلها ثم صلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya hormati pendamping kelas Al-Ali, kelas A, dan juga para mahasantri baik yang offline maupun yang online, baik yang luring ataupun yang daring. Monggo kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa nakhusu khususan ila silsilati asanid qira'atul Qur'an bil wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Ini tempo bacaan yang teman-teman yang di atas dengan kita tadi beda ya. Kita tadi kecepatan 80-100. Tapi jangan melebihi 100, nanti kena tilang. Kalau di atas ini paling 60. Tidak tahu kenapa, biar cepat selesai, cepat mulai gitu ta. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita di kelas Al-Ali adalah tentang al-waqf wal ibtida' beserta pembagian serta penjelasannya. Monggo saya buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjelaskan tentang wakaf. Nanti saya tambahkan. Monggo, siapa yang minat? Sukarela aja dulu. Nanti kalau pas review baru kita tunjuk. Monggo, yang mau? Di buku sudah ada, tapi tidak menutup kemungkinan di antara kalian di pesantrennya dulu sudah pernah belajar, mungkin ada informasi yang tidak ada di buku kita. Tuhfatut Thullab. Monggo, ada di halaman berapa? 58 ya. Monggo, yang minat. Loh, ayo, ndak usah ragu-ragu. Nanti kalau penjelasannya kurang, saya tambahi dari sini. Ini sudah saya bawakan buku yang berasal dari disertasi menyoal tanda wakaf. Monggo, kalau yang mau menjelaskan. Atau kalau tidak ada yang mau menjelaskan, saya kasih pertanyaan pemantik dulu aja deh. Ini mushafnya rata-rata pakai mushaf apa? Kalau ini biasanya acuannya
yang diterbitkan oleh Mujamma' Al-Malik Fahad itu bil Madinatil Munawwarah. Jadi Quran-Quran yang sekarang beredar itu banyak yang merujuk pada rosem cetakan mushaf cetakan Madinah. Iya rata-rata. Kalau ini Kudus. Tidak ada yang pakai Quran yang model lama itu ya, yang tidak pojok tulisannya besar-besar gitu. Sekapate usum itu ya. Ada pertanyaannya begini. Di Quran yang terbitan Madinah dengan terbitan standar Indonesia, mushaf standar Indonesia mungkin ya, atau yang Kudus, itu terkadang alamatul waqaf, tanda wakafnya itu bisa berbeda. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok berbeda? Loh, ayo arek. Nanti kalau saya jelaskan terus tidak memberi kesempatan, jari sampean ngene loh, ini kelas tinggi kok tidak pernah diberi kesempatan, masa cuman ustadznya yang bisa, dikira kami ini tidak bisa malu kan gitu malu. Makanya saya sekarang husnudzon, teman-teman ini sudah bisa, hanya nanti saya tambahkan beberapa penjelasan kalau memang diperlukan. Ayo monggo. Sekarang tanggal 18. Nomor absen 18. Aprilina Suryani. Pundi Aprilina? Ayo coba dijelaskan. Sampean mau menjelaskan pertanyaan saya tadi atau menjelaskan tentang wakaf dan ibtidak, monggo wis. Yang mana yang mau dijelaskan? Tapi jangan pilih yang ketiga. Saya pilih diam saja, jangan. Harus milih pertanyaan tadi atau milih menjelaskan materinya. Monggo. Loh, itu di buku kan ada. Monggo, Aprilnya. Ini lahirnya bulan April kayaknya. Iya. Iya. Kalau Agustina, Agustus. Monggo, Aprilnya. Iya, ayo. Loh, ya opo sih? Ya wes, saya duluan wis enggak apa-apa wis, saya ngalah wis. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, bagi yang sudah bahagia, yang belum bahagia mudah-mudahan selalu bahagia. Jangan lupa bahagia karena kita ini hidup sekali, jadi harus bahagia. Artinya apapun ya kita hadapi dengan senyum. Tapi jangan terlalu kemudian keterusan senyum-senyum sendiri, ini yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada episode kali ini adalah tentang al-waqfu wal ibtida. Oke. Dulu di pertemuan ketika kita membahas maratibul qiraah atau maratibut tilawah wat tartil, mungkin di antara kalian masih ingat Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ketika ditanya penjelasan mengenai ayat auzid alai warattilil qur'ana tartila, khususnya pada warattilil qur'ana tartila, ma huwa tartil, kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an, beliau menyatakan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Berarti ada dua variabel dalam konteks ini.
bacaan Quran itu kategori tartil itu yang pertama kalau betul-betul tajwidul huruf. Nanti tajwidul huruf itu ada haqqul huruf, ada mustahiqul huruf. Nanti ada terkait makhorijul huruf, sifatul huruf, lalu ada ahkamul huruf. Nah, ahkamul huruf itu di dalamnya ya nanti termasuk ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ada kalau terkait dengan ada, termasuk ada mat, mustahak nanti juga terkait dengan itu. Mustahiqul huruf. Lalu yang kedua, wa ma'rifatul wukuf, yaitu tahu tentang wakaf, berhenti. Kenapa kok Sayyidina Ali itu sampai memasukkan ma'rifatul wukuf itu dalam penjelasan bagian dari bacaan kita itu disebut tartil kalau kita pas dalam ma'rifatul wukuf, dalam praktek wakafnya. Karena wakaf itu sangat berpengaruh terhadap persepsi makna kalau berhentinya tidak tepat. Faham sampai sini ya? Kalau berhentinya tidak tepat, ini berbahaya. Bahkan ada kategori wakaf yang kalau disengaja dia berhenti di situ merusak makna, itu jelas dosa. Ya intinya wakaf itu seperti kalau kita membaca satu kalimat atau mengungkapkan satu kalimat, itu beda penempatan koma, itu akan memberi persepsi makna yang berbeda. Nah ini penting sekali ini. Saya dulu ketika belajar mata kuliah apa ya, yang ngajar Kiai Marzuki Mustamar, Gasa itu loh. Sampai sekarang beliau juga masih ngajar ya di BSA ya. Cuman karena kesibukannya bertambah, biasanya tidak selalu bisa hadir, maka biasanya digabung. Karena memang kesibukannya luar biasa. Dulu zaman saya kuliah, itu beliau mencontohkan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa. Ono tentara, kan begitu. Ijo celonoi, kalau bahasa Jawa ijo kathok maksudnya celana. Nguber maling. Yang nguber maling siapa? Tentara tadi kan, yang pakai celana hijau. Itu kalau orang semangat lalu keliru wakofnya, keliru mafsolnya, keliru komanya, oh no tentara ijo kathoke nguber maling, lu kan jadi beda persepsinya. Nah itu juga berlaku bagi ayat suci Al-Quran. Sehingga kategorinya ada wakof itu, berhenti itu yang masih bisa ditoleransi, ada pilihan, ada yang tidak dapat ditoleransi. Contohnya yang bisa ditoleransi, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Atau Dzalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu semuanya masih diperbolehkan. Tinggal nanti hanya merubah mauqi'ul i'rab, kedudukan i'rab dari masing-masing kata itu. Tapi tetap masih bisa. Ini contoh yang bisa ditoleransi. Beda wakaf tapi masih bisa dibenarkan. Yang tidak boleh itu contoh, ada ayat di surah An-Nisa itu di juz 5, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Moro-moro wakaf di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Ini jelas tidak boleh. Maknanya bisa berbalik. Wong gandengane
Yang tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh mendekati sholat itu wa antum sukaro. Karena ayat ini bicara mengenai proses bertahap atau pentahapan dalam pengharaman khomer. Bukan begitu. Ini contoh-contoh yang tidak diperkenankan. Nah, disinilah kemudian kalau kita bicara wakaf, maka sesungguhnya diskursus mengenai wakaf itu sudah sejak lama. Bahkan kalau saya kutipkan dari apa yang dikutip di dalam buku ini, jadi buku ini adalah satu disertasi. Jadi tentang wakaf itu bisa diangkat jadi disertasi untuk menyelesaikan S3. Ini kakak tingkat saya waktu di pesantren dulu. Nah, ini S3 di PTIQ Jakarta. Sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah itu jadi dulu sebelum munculnya kitab-kitab karya para ulama yang berbicara mengenai wakaf. Kan Quran itu kan riwayat. Riwayat itu artinya apa? Diajarkan secara langsung dari mulut ke mulut, musyafahah. Generasi-generasi terdahulu itu yang mengikuti bagaimana Rasulullah itu ketika mengajarkan Al-Quran. Nah waktu itu ya jangan dianggap tulisannya. Waktu itu kan belum ada kodifikasi mushaf. Tapi Quran sudah ditulis. Tapi jangankan tanda wakaf, titik sama harokat saja, titik sama simbol harokat saja juga belum ada. Masih hanya rumahnya, apa istilahnya itu ya. Ya rumah dari huruf itu. Jadi belum ada titik, belum ada simbol harokat. Nah ini kemudian di sini ada yang dikutip oleh sahabat Nabi, sahabat Abdullah ibnu Umar, ya putra dari sahabat Umar. Agak panjang. Jadi Anil Qasim bin Auf qala sami'tu Abdullah ibna Umar yaqul laqad ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal imana qabla al-Qur'an, dan seterusnya sampai pada thumma laqad ra'aitul yawma rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'ana qabla al-iman fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu wala ma yambaghi an yaqifa indahu minhu fayansuruhu nathrad daqal. Apa artinya? Kata ini Anil Qasim bin Auf ini beliau menceritakan pernah mendengar sahabat Abdullah bin Umar itu dawuh. Lalu di sini, namun sungguh, ini langsung di endingnya tadi ya, aku telah menyaksikan pada saat ini banyak orang yang telah menerima Al-Quran sebelum memperoleh keimanan, sehingga ia membacanya dari Fatihah sampai dengan akhir Al-Quran tanpa mengerti tentang apa yang dilarang di dalamnya dan apa yang diperintahkan, juga tidak mengerti di mana seharusnya ia berhenti ketika membacanya, sehingga ia membacanya hanya sebatas rongga tenggorokan. Artinya apa? Ini dulu ketika sahabat-sahabat diajar langsung oleh Rasulullah, itu memang dzauq Qur'aninya itu dapat. Karena sahabat itu faham dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan begitu. Bahkan dulu sahabat itu menyatakan, kami tidak akan berpindah ke ayat yang lain sebelum kami melaksanakan isi perintah dari ayat tersebut. Karena dulu Qur'annya kan proses masih turunnya ya. Sehingga faham iya, lalu diaplikasikan. Lah dari faham itu dzauq Qur'aninya memang sudah ada. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, beliau tahu betul. Lah itu diajarkan ke generasi berikutnya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai Islam itu tersebar luas sampai pada orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang tidak memiliki rasa bahasa Arab yang baik. Sehingga akhirnya ini tadi, bacanya wis pokoke maca, ndak paham dengan apa yang dibaca, sehingga sakarepe dhewe. Sehingga di sini diibaratkan oleh Abdullah bin Umar, ia membaca sebatas hanya rongga tenggorokan, karena ndak paham dengan apa yang dia baca. Sehingga wakafnya banyak yang keliru. Lah dari sinilah para ulama-ulama kita
Jadi ilmu-ilmu di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab itu pemantiknya itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya daya dorong sekaligus daya tarik, daya gravitasi yang luar biasa. Sehingga diskursus keilmuan itu pemantiknya dari Al-Quran. Nanti kembalinya juga untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Maka mulai ulama abad kedua itu sudah mulai beliau-beliau itu menulis tentang Al-Waqf wal-Ibtida. Nah ini, jadi sejarahnya begitu. Nah, lalu kemudian wakaf yang kita fahami hari ini itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Jazari. Sebenarnya ada banyak definisi di sini, tapi Imam Ibnul Jazari itulah yang kemudian yang kita pakai. Beliau wafat pada tahun 833 Hijriah. 833 itu berarti abad ke-9 Hijriah. Ini wafatnya. Ya. Itu beliau menulis salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah An-Nashr fil Qiraat al-Ashr. Lalu ada juga tulisan beliau mengenai wakaf dan ibtida. Nah, maka kemudian definisi yang sangat terkenal adalah yang dari Ibnul Jazari. Intinya wakaf itu adalah seorang qori pembaca Al-Quran itu berhenti tapi belum berniat untuk mengakhiri bacaan. Maka beliau mensyaratkan di sini, termasuk beliau menyatakan bahwa wakaf itu adalah Nah ini dalam An-Nashr fil Qiraat al-Ashr di jilid 1 halaman 224 footnote-nya ini. Kata beliau begini, lamma lam yumakkanil qari'u an yaqra'a as-surata awil qissata fi nafasin wahidatin wa lam yajuz at-tanaffusu baina kalimataini halatal wasli bal dzalika kat-tanaffus fi athna'il kalimah wajaba hina idzin ikhtiyar waqfin lit-tanaffus wal istirahati wa ta'ayyana irtida'u ibtida'in ba'dahu wa tahattama alla yakuna dzalika mimma yuhilul ma'na wa la yukhillu bil fahmi id bidzalika yadhharul i'jaz wa yahsulul qasdu wa lidzalika haddal a'immatu ala ta'allumihi wa ma'rifatihi. Kata beliau begini, oleh karena tidak mungkin seorang pembaca Al-Quran itu membaca satu surat atau satu kisah dalam satu nafas, sementara menarik nafas, tanafus tadi ya, di antara dua kalimat atau di tengah-tengah kalimat ketika membaca Al-Quran ini tidaklah diperkenankan. Makanya ini sering saya sampaikan berkali-kali, jangan sampai tanafus. Konsistensi wasol dan waqaf itu harus dipraktekkan. Nah, lalu lanjutannya, maka ketika dalam keadaan demikian dia harus memilih tempat berhenti yang tepat untuk mengambil jeda, menghela nafas, dan setelah itu menetapkan tempat memulai bacaan ibtida yang baik dan tepat, dan memastikan bahwa hal itu tidak menyebabkan kesalahan arti atau menyebabkan timbulnya pemahaman yang salah. Karena dengan hal tersebut akan semakin menampakkan i'jaz Al-Quran dan dapat mengantarkan makna sesuai yang diinginkan. Karena itulah para ulama sangat menganjurkan untuk mempelajari dan mengetahuinya. Jadi kalau kita belajar wakaf itu sesungguhnya kita ini sudah belajar pada tingkat lanjut. Karena sampean sudah mulai belajar iki maknane opo yo, kok berhentinya di sini. Sehingga disinilah kemudian para ulama ini, karena tidak semua orang bisa sampai pada tingkat lanjut kecuali kelas al-ali seperti panjenengan ini, loh kan begitu. Maka para ulama itu membuat rambu-rambu yang disebut dengan tanda wakaf, gitu loh. Ternyata faktanya tanda wakaf pun kadang orang itu masih tidak nutut nafasnya, loh kan begitu. Maka di sini perlu belajar terus dan belajar lebih lanjut, sehingga penempatan wakaf dan ibtida itu lebih pas dan lebih tepat. Oke,
Sekarang saya lanjutkan. Ada banyak pendapat ulama sesungguhnya terkait dengan pembagian wakaf. Tapi saya memilih termasuk apa yang disampaikan oleh Ibnul Jazari. Ibnul Jazari itu sebenarnya awalnya hanya membagi wakaf itu ditinjau dari qori. Nanti ada dua tinjauan, ditinjau dari qori'nya, pembaca Qur'annya, sama ditinjau dari makro atau makru yang dibaca. Berarti dari sisi maknanya. Pertama dari sisi qori, Ibnul Jazari itu dalam kitab beliau hanya menjelaskan ada dua awalnya itu. Yaitu wakaf itu namanya ikhtiyari sama satu lagi ittirori. Ini Ibnul Jazari. Ini aspek sejarah biar kita tahu siapa ulama yang menetapkan itu. Menjelaskan terkait dengan itu. Nah, yang ikhtiyari, ya ikhtiar itu milih. Ya tadi itu, karena Ibnu Jazari kan mengatakan tidak mungkin seseorang itu bisa membaca satu ayat utuh, apalagi satu kisah itu dalam satu tarikan nafas. Maka secara alami orang itu ya butuh yang namanya pemberhentian atau yang disebut dengan wakaf. Maka ikhtiyari. Yang kedua adalah ittirori. Ittirori itu yang terpaksa. Namanya orang ngaji kadang-kadang tiba-tiba tenggorokannya gatel, tiba-tiba batuk. Maka yang ittirori itu karena kondisinya terpaksa, maka dia boleh berhenti di mana saja. Karena terpaksa loh ya. Tetapi ketika ibtidak harus ngambil ibtidak yang tepat. Tidak asal berhenti di situ langsung disambung di situ juga, itu tidak boleh. Contoh apa? Tajri min tahtihal anhar, itu tidak diperkenankan. Apalagi kalau wakafnya ngawur. Wa arsala alaihim tayran abab. Loh kan gak pas itu. Ababil kok diwoco. Tapi ada satu kisah nyata ini. Guru saya pernah cerita di daerah Jombang. Beliau pernah ngikuti di satu musola itu sholat tarawih. Ya di kampung lah. Moro-moro imamnya itu baca surat Al-Qadr. Ayat terakhir itu sebelum salamun hiya hatta matla'il fajr itu kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Itu kalau dilanjut ayatnya begitu. Ada yang mewakafkan di salam, ada yang di rasul ayat. Kalau di rasul ayat berarti tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kan begitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi ada yang dilanjut di tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Langsung hiya hatta matla'il fajr. Lah ini yang unik, imamnya itu gini imam ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Munhiya hatta matla'il fajr. Loh, ini nyata ini. Setelah beres semua, oleh guru saya ditanya, Ustadz, tadi itu bacanya kok ngoten yang akhir nopo niku lho munhiya hatta. Waduh, itu berargumen orangnya itu. Lunggi, saya tadi kan wakaf di salam. Nah ini kan tanwinnya belum saya baca, maka saya baca munhiyat. Ya Allah. Loh itu terjadi loh di masyarakat. Ini hak ini. Ini saya cerita beneran, enggak ngarang ini. Tapi yang jelas bukan kelas al-ali itu. Ini kelas-kelas biasa tapi jarang masuk misalnya. Yes.
Oke, jadi ittirari. Baru kemudian berkembang itu ketika ulama berikutnya ketika mensyarah apa yang ditulis oleh Ibnul Jazari. Ya. Saya tarikan. Mana ini golek kok angel iki. Nah ini pensyarah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ini ada namanya syarahnya itu Al-Hawashi Al-Azhariyah, itu menambahkan kategori ketiga, ada wakaf yang disebut wakaf ikhtibari. Nama namanya beliau adalah Khalid Al-Azhari, wafat tahun 905 Hijriah. Itu yang mensyarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan karyanya Al-Hawashi Al-Azhariyah. Itu beliau menambahkan kategori ketiga, yaitu wakaf ikhtibari. Jadi wakaf ikhtiyari, ittirari ditambah ikhtibari, ini tinjauannya dari qori'nya. Qori'nya pas gatel tadi waktu ittirari, lalu qori'nya milih sendiri, saya berhenti di sini, saya berhenti di sini, itu ikhtiyari, kan begitu. Ditambahkan ikhtibari. Ikhtibari itu dalam proses pembelajaran, dalam proses ujian. Sampai lagi baca, tiba-tiba saya stop. Ada hukum bacaan apa di sini? Stop. Bacaannya yang tepat begini. Tapi diulangnya harus tepat. Ibtidaknya tetap harus pas. Tidak boleh ibtidak hanya langsung diulang di situ. Tajri min tahtihal anhar haru khalidina fiha, ka oleh moro-moro haru itu kok endi. Kadang orang kalau ngaji cepet-cepet, termasuk yang teman-teman yang proses tahfidz, itu kadang-kadang ada masih yang begitu itu. Padahal kalau ibtidak itu mesti ikhtiyari, dan ikhtiyari harus milih yang pas. Karena ibtidak ittirari itu tidak ada. Saya terpaksa mulai di sini, Ustaz. Kenapa batuk? Loh, mulai itu milih. Dan gak iso lek watuk urusan mulai saya milih di sini karena saya batuknya di sini. Ya apa ya, gak bisa. Itu kalau wakaf ada. Kalau itu tidak. Nah, baru yang keempat, ini yang sudah kita kenal kan, ada namanya lagi wakaf namanya intidhari. Lah intidhari itu juga ditambahkan oleh yang mensyarahi yang lain, namanya Syekh Ali Al-Qari, wafat tahun 1014 Hijriah. Dalam karyanya yang berjudul Al-Minah Al-Fikriyah, itu ditambahkanlah oleh beliau wakaf intidhari. Sehingga hari ini kalau kita belajar tajwid termasuk dari kitab ini, maka wakaf, pembagian wakaf ditinjau dari qori'nya itu ada 4, ya. Yaitu kalau urutannya berarti ikhtiyari, ittirari, karena tadi Ibnul Jazari duluan ya, baru kemudian ditambahkan namanya ikhtibari, baru namanya intidhari. Apa intidhari itu? Intidhari itu dipakai untuk menjamak qiraat. Jadi kalau orang lagi belajar qiraat sab'ah, qiraatul qurra as-sab'ah, al-qiraat as-sab' atau al-qiraat al-ashr, itu biasanya menggunakan wakaf intidhari ini. Sebagaimana tata cara setoran qiraat, sebagaimana dalam kitabnya Mbah Arwani itu, Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat itu. Nanti jamaknya ada namanya jamak suro, ada jamak kubro. Nanti kalau kalian belajar qiraat akan mengetahui tentang itu. Contohnya gampangannya begini, hanya mengulang, jadi perbedaannya tapi langsung di lafadz itu. Kalau yang jamak suro itu perbedaan antara satu perawi dengan rawi satunya, tapi imam qiraatnya sama. Tapi kalau jamak kubro itu sudah beda imam qiraat. Itu ada rumusnya dan urut. Qalun duluan. Qalun itu perawinya dari Imam Nafi'. Contoh kecilnya begini, contoh kecil ya. Innalladzina amanu
amanu amanu. Jadi berhenti di situ, tapi langsung saya ambil dari amanunya yang ada khilaf di situ. Berbeda. Itu namanya waqaf intidhari. Bisa difahami? Nah, itu tinjauan dari qari. Lalu berikutnya, ya, kalau ditinjau dari teks yang dibaca al-makru. Jadi tinjauan yang kedua ini tinjauan dari teks yang dibaca al-makru. Inilah yang memunculkan kategorisasi, ada namanya waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan ada waqaf qabih. Kan begitu. Ada yang memasukkan ini pilihan tinjauan dari makro ini berarti nginduknya itu ke ikhtiari. Karena kalau ittirori boleh jadi iya, tapi kalau ittirori itu boleh, tapi langsung ibtidaknya harus pas karena ittirori kan terpaksa. Tapi kalau ikhtiari itu yang bisa jatuh ke salah satu dari 4 hal ini. Siapakah orang yang membagi wakaf menjadi tam, kafi, hasan, dan qabih? Beliau adalah Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani itu guru dari Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Itu termasuk ulama yang ahli di bidang rosem sampai menjadi mazhab rosem. Nanti kalau kita belajar tentang rosem, kita akan Abu Amr Ad-Dani ini termasuk salah satu mazhab rosem. Oh nggih. Ada yang minta tolong. Jadi ada tam, ada kafi, ada hasan, dan ada qabih. Nah, kalau tam ini sudah jelas. Wis pokoke sempurna. Sempurna dari sisi mana? Dari sisi makna, tidak ada keterkaitan dengan kalimat sesudahnya, dan dari sisi kata, sisi lafadznya itu juga tidak ada keterkaitan dari sisi i'rabnya, sudah beres semua. Itu namanya tam. Nah, waqaf tam ini yang kemudian di dalam tanda waqaf yang ditetapkan oleh As-Sajawandi. Wah ini As-Sajawandi, Imam As-Sajawandi. Itulah yang diakomodir kemudian di dalam tanda waqaf di mushaf kita. Itu diberi tanda mim. Mim itu maksudnya waqaf lazim. Berhenti. Kalau itu diterabas bisa juga merubah makna. Contoh, fala yahzunka qawluhum, surat Yasin. Itu waqafnya mim. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kan begitu. Kalau itu disambung boleh apa tidak? Berbahaya. Kalau kita tahu makna ya jangan disambung. Kenapa? Karena kalau disambung akan memunculkan persepsi yang berbeda. Fala yahzunka qauluhum. Maka jangan membuat bersedih kepadamu Muhammad ucapan mereka orang-orang kafir yang tidak mau taat, tidak mau iman itu. Berhenti di situ. Lalu inna na'lamu ma yusirrun, itu dawuhnya Allah. Allah menyatakan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak usah khawatir, kami tahu kok apa yang mereka rahasiakan dan juga apa yang mereka tampakkan secara terang-terangan. Kalau itu disambung maka akan muncul kesan fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka seakan-akan inna na'lamu ma yusirruna itu qaulnya mereka karena menjadi badal. Fala yahzunka qawluhum inna. Lo kan malah ngono. Nah, itu contoh yang tidak bisa ditoleransi. Ini wakofnya tam. Juz 7 pertengahan. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Itu kalau di Quran Kudus wakafnya sih qaf lam, al waqfu aula. Berhenti lebih
bagus, lebih utama. Tapi ada yang menggunakan mim. Kenapa? Karena kalau disambung berbahaya, apalagi disambung lalu wakaf tidak tepat. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Wah, fatal itu. Jadi yang bisa menjawab innama yastajibul ladzina yasma'un. Yang bisa menjawab melaksanakan perintah Allah itu adalah orang-orang yang mendengar. Wal mauta, dan orang-orang yang mati. Malah ngono. Padahal kan konteksnya ndak. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah. Orang-orang yang mati kelak nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Bisa difahami? Lah itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah beres. Sudah menjelaskan orang-orang bertakwa. Lalu buka episode baru penjelasan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka kalau ini disambung tidak pas. Mosok mulai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna innal ladzina kafaru, kan tidak enak. Jadi ini namanya waqaf tam. Bisa difahami ya. Lalu yang kedua namanya waqaf kafi. Okay? Kalau waqaf kafi ini, kalau maknanya itu kafi itu ya mencukupi atau cukup. Penjelasannya adalah susunan kalimat atau lafadznya dari sisi i'rabnya sudah beres. Tapi dari sisi makna ada keterkaitan. Contohnya tadi lanjutannya umpama innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu waqaf kafi. Kenapa? Karena dengan khotamallah itu secara lafaz sudah beres, dia tidak ada urusannya. Baru dibuka lah. Tapi khotamallah itu secara makna dia masih menjelaskan orang-orang kafir, gitu loh. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Jadi itu contohnya waqaf yang kafi. Lah waqaf hasan itu dari sisi lafadz ya. Ini kalimatnya memang sudah sempurna, tapi dari sisi lafadz maupun makna itu masih ada hubungan yang erat. Alhamdulillah. Itu sudah sempurna. Moro-moro sama waqaf di situ. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu wakafnya masuk hasan. Tapi lebih baik diteruskan. Kecuali posisinya di ra'sul ayat, di ujung ayat. Tidak ada masalah kalau di penghujung ayat. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan masih terkait dengan lillah tadi kan. Alhamdulillah kan. Tapi karena ra'sul ayat berdasarkan hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah itu membaca ayat per ayat. Makanya nanti ayat itu, ilmu waqaf ini ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Ada kaitannya dengan ilmu qiraat, ada kaitannya dengan ilmu ad-di'ayil Quran, ilmu penghitungan ayat Al-Quran. Jadi hitungan ayat Al-Quran itu berbeda antara satu ulama dengan yang lain. Tapi semua sepakat 6.000 lebih. Tapi tidak sampai 6.666 ayat. Karena tidak ada satu kitab pun yang menjelaskan berapa jumlah ayat Al-Quran. 6.666, tidak ada. Mbobian itu ceritanya tekondi itu, nggak tahu saya. Kalau di LKS sekolah itu 6666. Kayak buyen, mulai saya kecil begitu. Tapi ketika saya belajar tidak ada. Yang ada itu hitungannya ini 6.200 sekian, 6.100 sekian. Tapi 6.000 lebih iya. Tapi sampai 6666 enggak. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya kitab atau yang bisa dijadikan acuan, ini Ustaz 666. Tapi ya harus kitab yang muktabar, jangan LKS. Ini LKS ini.
Karena LKS itu harus kita pembacaannya pembacaan kritis. Nanti saya kasih contoh yang tentang ini. Jadi kaitannya wakaf itu dengan ilmu kiroat, saya ambil contoh diantaranya juz 7. Kiroat Asim, kiroat kita ini, termasuk Al-Kufiyun itu kiroatnya ini insyaallah. Faliqul isbah, maka berhenti di situ diperkenankan. Kenapa? Karena kiroatnya waja'ala, ja'alanya fi'il madhi. Waja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Ada kiroat yang membaca Faliqul isbahi waja'ilul laili sakana wasyamsa wal qamara husbana. Kalau yang qiraat membaca waja'ilul laili maka berhenti di faliqul isbah, itu gak tepat, gak pas. Kaitannya dengan ilmu penghitungan ayat. Jadi kalau kalian buka mushaf, saya punya beberapa PDF-nya. Nanti mungkin kalau kalian berkenan bisa saya kirim di grup ya. Contohnya mushaf riwayat Qalun atau Warosh dari Imam Nafi. Kemarin dulu pernah saya jelaskan, itu Bismillah itu belum ada nomor ayatnya, baru Alhamdulillah itu ayat pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Kalau memang kiroatnya Imam Nafi, ya, baik riwayat Warosh ataupun Qalun, itu berhenti di situ tidak ada masalah karena hitungannya di situ ayat. Tapi kalau menggunakan kiroat Asim yang kita baca, maka berhenti di situ itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dari sisi lafadz dan dari sisi makna itu masih ada hubungan yang erat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya itu kalau kita ini mengikuti Hafs an Asim, maka konsistensinya salah satunya menyambung di ayat terakhir itu. Banyak orang-orang sekarang yang ngajinya enak-enak, niru di YouTube, niru di MP3, niru di mana imam-imam itu, tapi tidak paham begini, hanya ditiru lagunya sehingga dibablas langsung Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mek niru lagu tok. Padahal niru lagu kalau tidak paham tajwidnya bisa keseret-seret. Contohnya waladdallin. Lah itu di lazim mutsaqqal kilminya kan tidak muncul jadinya. Padahal mutsaqqal gitu loh. Nah, itu contohnya begitu. Ini yang terkait dengan qiraat, termasuk terkait dengan hitungan ayat. Ada lagi contoh yang lain di juz 2. Nah ini Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu Al-Baqarah ayat 219. Di paling bawah wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu memang rasul ayat dalam riwayat kita Hafs an Asim itu hitungannya satu ayat. Tapi ada qiraat lain yang ternyata hitungannya itu belum ayat. Baru di fid dunya wal akhirah. Maka berhenti di la'allakum tatafakkarun jadi tidak pas. Jadi ada keterkaitan dengan ilmu yang lain. Yang jelas wakaf dan ibtida itu kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Jadi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar para ulul albab, para mahasiswa UIN itu bisa, ya kan harapannya kan ulul albab bisa mengambil pelajaran termasuk dari terkait dengan wakaf itu. Nah, ada yang menarik juga. Tak kasih contoh, Rek. Kalau di buku ini, kalau saya sesuai buku ini, buku bisa sampean baca ini, gampang ini. Saya ingin mengeksplor yang tidak ada di buku, tapi tetap buku saya sampaikan yang inti, tapi saya tambahkan penjelasan-penjelasan yang tidak muncul di buku. Kita ambil contoh di juz 12, surah Yusuf.
Ini ada ayat begini. Nah ini. Coba dilihat surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Di mushaf sampean atau mushaf Android wakofnya apa? Walaqad hammat bihi ada wakofnya enggak? Apa wakofnya? Sotlam, al-waslu aula berarti kan lebih bagus dilanjut. Ada yang lain? Ada yang lain enggak? Qaflam juga. Walaqad hammat bihi qaflam. Sotlam apa qaflam? Yang tadi kan sotlam. Qaflam. Loh sudah beda. Ada lam alif. Padahal antara qaflam dengan sotlam, satunya al-waqfu aula, satunya al-waslu aula. Ini lagi-lagi soal dzauq, soal rasa. Sehingga ulama ketika menempatkan tanda waqaf itu bisa berbeda. Kalau saya mengikuti beberapa pendapat diantaranya Abu Amr Ad-Dani, itu dikutip dalam kitab ini, dan ada beberapa ulama yang lain, itu saya lebih sepakat yang menggunakan walaqad hammat bi itu qaflam. Terus wahamma biha ada waqafnya enggak? Enggak ada ya? Ada, loh ada yang ada. Yang ada apa wakofnya? Hah? Jim itu boleh saja berhenti, ya jaiz gitu aja kan begitu. Ada yang sotlam? Ini tadi tidak ada wakofnya ya di situ ya? Tidak ada ya. Yang pertama tadi qaflam apa sotlam? Sotlam. Kalau yang tadi qaflam yang pertama. Terus di wahamma biha ada wakof apa? Jim. Kalau kita ini bisa tahu makna, itu kadang-kadang kita bisa menentukan wakaf sendiri. Ini dalam konteks wakaf ikhtiari, walaupun di situ sudah ada tanda wakafnya yang sampean pakai itu mushafnya. Sekarang kita lihat dari sisi makna. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ada yang disambung langsung juga ada. Tapi kalau saya lebih memilih walaqad hammat bihi itu berhenti, baru di wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi itu disambung. Kenapa? Karena kalau berhenti di wahamma biha mandek dek kono, ini kita baru bicara wakaf ya. Kalau al-qat'u jelas tidak boleh, karena kalau al-qat'u jauh merubah makna. Al-qat'u itu durung tutuk, ini wis shadaqallahul azim sudah. Ayatnya durung tutuk. Jadi walaupun sampean selak cepat-cepat dipanggil temannya, selesaikan paling tidak di ra'sul ayat. Karena kalau di wakaf saja itu masih ada kemungkinan ada persepsi yang bisa berbeda. Nah, walaqad hammat bih apa artinya? Dan sungguh perempuan itu, ini kan bicara mengenai Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Perempuan itu yaitu Zulaikha, atau dalam bahasa Al-Quran disebut Imra'atul Aziz, ya kan? Di Ibnu Katsir dijelaskan namanya Zulaikha, walaupun ada yang membaca ejaannya Zalikha, ada yang membaca Zulaikha. Lah, itu berkehendak kepada Yusuf, jadi punya ketertarikan yang kuat kepada Yusuf, ingin menguasai Yusuf. Pokok Yusuf kudu tak dapatkan. Berhenti di situ. Wahamma biha, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Kalau wakafnya di situ, yang kedua umpama sampean sambung yang depan, berarti kesimpulannya maling ini Zulaikha ya kepingin nang Yusuf, Yusuf juga kepingin. Oh podo dene. Padahal itu tidak layak bagi seorang nabi. Yusuf kan nabi tuh. Ya nabi itu kan maksum, baik sebelum diangkat jadi nabi, apalagi setelah diangkat jadi nabi. Kenapa? Karena ayat lanjutannya itu laula an ra'a burhana rabbi. Sekiranya atau seandainya dia tidak melihat dari tanda Tuhannya. Sekarang logikanya begini, Rek. Saya kasih contoh dulu.
Saya itu seandainya, saya itu kemarin itu sebenarnya mau masuk kelas ini, seandainya tidak ada rapat. Seandainya tidak ada rapat. Faktanya saya masuk kelas enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada rapat. Yusuf itu sakjane ya kepingin, manusiawi dia kepingin seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Yusuf melihat tanda dari Tuhannya enggak? Melihat. Berarti kepinginnya muncul enggak? Enggak muncul kepinginnya karena sudah ada laula. Jadi jangan difahami begini, oh Zulaikha dan Yusuf itu sama-sama punya keinginan. Padahal laula, kalau laula itu berarti begini, seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, karena dia melihat burhana Rabbi, maka jangankan melakukan, mohon maaf ya, melakukan perbuatan zina, kepingin saja ndak. Karena kepinginnya ndak muncul, hamnya itu ndak muncul gitu loh. Bisa difahami ya? Makanya wakaf itu berpengaruh banget. Jadi kalau berhenti di walaqad hammat bihi wa hamma biha, orang akan berpersepsi Zulaikha ingin, Yusuf juga punya keinginan. Padahal laula an ra'a burhan rabbi. Tadi saya kasih contoh sebuah analogi tadi itu. Jadi hamnya itu tidak muncul gitu loh. Itu contoh betapa urgennya yang namanya wakaf. Ya, ini contoh dalam surah Yusuf dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan ini teman saya ini nulis disertasi, dijadikan buku itu sampai tebelnya itu 1000 sekian halaman karena disertai ini baru jilid 1. Ada 4 jilid. Yang 3 jilid berikutnya itu banyak indeks sama tawaran wakaf. Jadi luar biasa. Jadi ketika sidang terbuka promosi doktor itu oleh promotornya sama oleh penguji-penguji yang lain, ini yang tulisan yang luar biasa yang bisa memberikan sumbangsih dalam diskursus kajian wakaf yang selama ini jarang disentuh orang. Karena wakaf itu ilmu lanjut gitu loh. Ini dikupas ini, mulai kitab-kitab yang bicara wakaf mulai dari abad kedua sampai abad ke-14 Hijriah. Jadi luar biasa memang. Orangnya memang luar biasa. Beliau itu sudah namanya Dr. Haji Fakhrul Razi, sekarang dinasnya di Lajnah Pentasihan Mushaf. Saya dulu di pondok ya memanggilnya Cak Rozi begitu. Dulu teman-teman pembina HTQ itu tahun 2019 itu pernah studi banding ke sana, kunjungan ke sana sebelum pandemi dulu. Jadi luar biasa. Beliau sudah ini ketika di pondok dulu sudah menyelesaikan qiraat sab'ah. Sekarang rutinan beliau itu seminggu itu beliau deresnya itu bisa hatam 3 kali seminggu. Jadi dibagi-bagi. Saya tanya resepnya gimana, itu ternyata berproses. Jadi orang tuh tidak bisa kalau langsung saya pingin seminggu hatam langsung digetno. Itu biasanya kalau digetno bisa hanya 1 kali 2 kali. Setelah itu protol. Jadi ada proses. Makanya tidak heran beliau tuh sampai begini. Beliau bisa merasakan. Makanya dulu Imam Syafi'i itu kalau Ramadan itu sehari hatam 2 kali, siang 1 kali, malamnya 1 kali, itu tidak heran. Karena Quran itu penuh kemukjizatan dan membuat waktu itu semakin barokah. Jadi beliau 3 kali itu dibagi. Ada yang Fami Bisyaukin, itu yang deresan di luar ini. Lalu ada yang di luar sholat, ada yang deresan dalam sholat. Ada lagi satunya lagi deresan untuk mentasheh mushaf. Jadi mushaf itu masternya kan dikirim ke sana sebelum dicetak itu. Itu ditasheh, itu sambil deres. Sehingga hitungannya seminggu itu bisa 3 kali hataman. Padahal ya aktivitas ya biasa, pulang dari kantor tuh di rumah itu sore itu saya sempat ke dalamnya beliau juga itu ngajar anak TPQ kecil-kecil itu. Jenengan kok telaten mulang arek cilik-cilik, ya iki wis kewajiban. Jadi baru istirahat sudah jam 9 malam lebih. Itulah yang disebut dengan barokatuz zaman. Jadi Quran itu semakin dibaca secara logika waktu kan semakin habis, tapi ternyata faktanya waktunya semakin barokah. Kalau tidak percaya coba, silakan dicoba. Karena setiap orang nanti akan merasakan
Ini kan soal rasa, merasakan masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Ini terkait dengan wakaf dan ibtida. Nah, kalau yang sampai merubah makna, yaitu jelas masuk kategori qobi. Kalau yang itu disengaja, kalau maknanya ini bisa membuat seseorang dinyatakan kufur, ya bisa kufur, naudzubillah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, mandek moro-moro innallaha faqir wa nahnu aghniya, dosa. Loh, kalau enggak tahu gimana? Enggak tahu, enggak ada hukumnya, tapi wajib belajar. Berapa lama? 9 tahun. Wajib belajar berapa tahun? Nggak belajar itu 12 tahun sekarang. 12 tahun ya, tapi pakai C enggak apa-apa kan? Ya, wajib belajar itu kan kalau kita itu sudah lama kan di dalam agama kita itu. Bahkan minal mahdi ilal lahdi. Nah, harus mati gak usah belajar. Kalau sudah meninggal tidak bisa beramal, hanya memetik buah dari amalnya sama tinggal nunggu kiriman. Koneksi jaringan Anda terputus. Oh, nyambung lagi. Ini namanya putus nyambung ya ini. Nah, ini di buku ini sudah dijelaskan, silakan dilihat. Dinamika perkembangan tanda-tanda wakaf, lalu kemudian ada wakaf tam, contoh-contohnya berada di akhir kalimat dan seterusnya. Yang mungkin belum saya sampaikan tadi terkait dengan cara mewakafkan. Ini cara mewakafkan itu ada di halaman 61 ya. Itu yang pertama namanya bil iskan. Ini yang paling banyak. Bil iskan itu ya dengan mensukunkan. Jangan sampai kalau wakaf itu tidak disukunkan, walaupun ya dulu pernah saya sampaikan ya, di dalam aujuhul qiraat riwayat Hafiz an Asim itu ketika mewakafkan itu nanti juga ada wajah yang lain, bisa sukun, bisa ismam, bisa raum. Pernah saya jelaskan dulu ya? Belum dah? Sudah kayaknya. Belum dah? Belum ya? Ya kapan-kapan aja, ini waktunya mau habis soalnya. Saya secara umum aja dulu. Ini yang bil iskan. Bil iskan itu ya biasa disukun. Konsekuensinya nanti tinggal yang bacaan mat tabi'i berarti menjadi mat arid lis sukun, kan begitu. Lalu yang kedua bil ibdal. Ibdal itu ada yang bi ibdalil harokah. Kalau yang bi ibdalil harokah itu ya contohnya seperti mat iwat. Aliman hakima. Aslinya aliman hakiman, tapi harokat yang kedua tanwinnya tidak dibaca, tapi diganti menjadi panjang seperti panjangnya mat tabi'i aliman hakima. Karena itu pilihannya cuma itu, tidak bisa milih jadi 6 aliman hakimah, kan tidak ada, wajah itu tidak ada. Yang ketiga, yang ibdal tadi ada yang ibdalil harf. Di awal sebenarnya sudah dicontohkan di sini. Di ibdalil harf itu adalah ketika tak marbutoh diwakafkan maka berubah menjadi hak. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu namanya bi'ibdalil harf. Baru yang ketiga ada namanya raum. Raum itu meminimalisir suara huruf yang akhir. Contohnya apa? Wal fajr, wal asr. Bagaimana dengan kalau ada orang yang ngajinya wal fajr, wal asr? Saya tanyakan ke guru saya pernah itu. Itu ternyata, jadi guru saya dulu khatam Qur'annya di daerah Jawa Tengah. Lalu bacanya begitu. Ternyata setelah ditanyakan ke gurunya lagi, itu biasanya bagi pemula.
biar huruf yang akhir itu tidak hilang. Tapi kalau sudah jadi, jangan diteruskan begitu. Jangan terus-terusan wal asr, wal fajr. Cukup wal fajr. Yang penting sepertiga huruf itu tetap muncul, dan kita sebagai qori, sebagai yang baca itu bisa merasakan, bisa mendengarkan bahwa ro itu tidak hilang. Intinya itu. Jadi itu. Terus apalagi yang belum? Ikhtibari tadi sudah, waqaf kafi, waqaf kopi. Sampun? Saya kira itu tadi contoh-contoh sudah kita kembangkan, kita ambilkan dari yang selain yang ada di buku. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ada pertanyaan? Saya kira yakin ada pertanyaan nih dalam hati kalian masing-masing, cuma tidak diungkapkan. Apa? Ustadz, kapan doa seperti yang di atas ini? Ya setelah ini kita doa bareng-bareng. Diingat-ingat ya apa yang sudah saya jelaskan. Nanti saya tanya lagi ketika kita review materi, sama mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa panjenengan tanyakan, bisa kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR. Saya akan tanya kepada yang lebih bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa setelah taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.